Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2253 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop, Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya
aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema Nabi Yeremia, Nabi asli versus Nabi palsu Hananya. Nabi Hananya menubuatkan nubuatan palsu. Hananya sangat berani. Karena apa? Karena dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia memakai nama Tuhan Allah yang sakral itu dalam setiap nubuatan-nubuatannya. Nabi itu asli atau palsu dapat kita lihat dari apa yang dia katakan itu terjadi. Itu berarti dia nabi yang asli. Tapi yang tidak terbukti itu berarti nabi palsu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Hananya adalah seorang nabi palsu karena Tuhan tidak berfirman kepada Hananya. Tuhan tidak mengutus Hananya untuk berbicara kepada Yehuda. Tapi Hananya begitu lancangnya. Dia memakai nama Tuhan yang sangat-sangat sakral itu untuk melegalkan semua perkataan dia kepada orang-orang Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, anehnya banyak orang yang mau mendengar nubuatan Hananya. Kenapa? Karena apa yang dia katakan itu sedap didengar, mengandung janji yang membawa damai sejahtera. Saudara, kalau kita melihat perjalanan pelayanan Nabi Yeremia menegur dengan keras perlakuan atau tingkah laku kehidupan Yehuda karena bertentangan dengan firman. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mendengarkan firman, mereka malah mengeraskan hati dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa menyakiti hati Tuhan? Karena Yehuda menyembah atau beribadah yang bukan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati. Bagaimana mungkin umat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan tolong, yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan bawa mereka dari perbudakan di Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang sangat-sangat subur, dan tanah itu menjadi tanah pusaka mereka, menjadi tempat mereka tinggal, dan apa yang mereka tanam di tanah itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan sudah sedemikian rupa menolong, menyelamatkan umat Tuhan, tetapi mereka beribadah kepada yang bukan Tuhan. Yang lebih menyakitkan hati Tuhan adalah mereka buat dalam tanda kutip Allah dari tangan mereka. Lalu mereka sembah apa yang mereka ciptakan dari tangan mereka. Mereka jadikan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi ini mereka samakan dengan ciptaan tangan mereka manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang cemburu. Ketika umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan, Tuhan marah. Tuhan mengizinkan terjadi malapetaka, terjadi hal-hal yang buruk kepada Yehuda, kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, yang telah memberkati mereka sedemikian rupa. Mereka lupakan, sehingga Tuhan marah. Tuhan menegur mereka dengan mengizinkan ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan izinkan ditimpakan malapetaka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anehnya firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka tidak mau dengar. Mereka mengeraskan hati. Malah mereka lebih dengar
nubuatan yang disampaikan nabi palsu, yaitu Hananya ini. Karena mereka mendengar nubuatan Hananya ini, wah ini mengandung janji damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa inilah yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Orang mencari, ya dalam tanda kutip, hamba-hamba Tuhan yang hanya sedap didengar telinga, yang dia khotbahkan, yang disampaikan, yang sedap di telinga. Wah, enak ya pendeta, itu lucu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu mencari hamba Tuhan karena dia lucu. Sehingga yang mereka ingat sepulang ibadah, cerita lucunya bukan firman. Saudara, banyak orang, wah ini enak didengar, suaranya berkarisma. Sehingga yang pesan utama yaitu firman Tuhan, orang gak mau dengar, orang cari manusianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan, banyak nabi-nabi palsu yang sama dengan Hananya ada di rumah Tuhan dan dengan lancang memakai nama Tuhan untuk mengatakan kata-kata nubuatan supaya orang percaya. Padahal Tuhan tidak berfirman kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus tahu mana ajaran yang asli, ajaran yang palsu. Mana hamba Tuhan yang asli, mana hamba Tuhan yang palsu. Makanya saudara harus selalu baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa saudara? Supaya saudara tahu mana ajaran yang sudah melenceng dari firman Tuhan dan mana yang betul-betul mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, bagaimana saudara mau tahu ajaran ini sudah jauh melenceng dari kebenaran firman Tuhan, sedangkan saudara tidak pernah baca firman? Bagaimana saudara mau tahu ajaran yang saudara dengar sudah sesat? Saudara nggak akan tahu kalau saudara nggak selalu baca firman. Makanya selalu saya bilang, baca firman Tuhan setiap hari supaya saudara tahu mana ajaran asli sesuai dengan firman dan mana yang sudah mulai dibelokkan, mana yang sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara tahu. Kenapa saudara tahu? Karena saudara sudah membaca yang asli. Amin. Yaitu firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Hananya, si nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Hananya, si nabi palsu ini masih diberi kesempatan. Tuhan gak langsung matikan dia, tidak. Tuhan tegur dulu dia. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hananya ditegur Nabi Yeremia. Kenapa dia ditegur? Karena Hananya menyampaikan yang bukan firman Tuhan. Saudara lihat di ayatnya yang pertama sampai ayat 3. Begitu beraninya Hananya berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Saudara lihat, Tuhan tidak berfirman kepada Hananya. Tuhan hanya berfirman kepada Nabi Yeremia. Tapi saudara lihat, Hananya begitu beraninya dia berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Saudara, saya banyak sekali melihat saking semangatnya pendeta di dalam KKR, mereka berkata, saya baru menangkap pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua hari ini.
Ada firman Tuhan yang baru. Saya mau bilang, saudara, itu ngawur, saudara. Itu sesat. Firman Tuhan ya sudah. Apa yang ada di dalam Alkitab sudah sempurna. Amin. Tidak ada lagi firman Tuhan yang baru yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Saudara, firman Tuhan sudah final, Alkitab. Jadi tidak ada lagi, ada firman yang baru yang Tuhan sampaikan, itu pasti palsu, itu pasti ajaran sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hananya ditegur Nabi Yeremia. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Saudara, saya melihat kasih Tuhan di sini. Tuhan tidak saat itu membunuh Hananya. Tuhan memberi dia kesempatan supaya dia bertobat. Tapi rupanya karena gengsi, karena sudah kadung didengarkan oleh raja, sudah banyak orang mengakui dia, sehingga dia tidak ada kerendahan hati, dia tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sama seperti Hananya, saudara, Tuhan tidak berfirman, tapi kita mengatakan atau menyampaikan ada firman Tuhan yang baru yang Tuhan sampaikan kepada jemaat. Saudara, saya mau pastikan saudara, itu tidak benar. Bertobatlah. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Bertobatlah. Kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Yang kedua saudara, kita lihat nasib Hananya, si nabi palsu itu. Di ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan sesungguhnya, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Yang kedua saudara, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 16, Hananya frustasi. Karena dia mendengar firman dari Yeremia bahwa tahun itu juga dia akan mati. Saudara, 2 bulan setelah dia menyampaikan firman Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara perhatikan di ayatnya yang pertama di sana kan berkata begini, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Artinya taruhlah ini kalau kita pakai tahun Masehi sekarang, taruhlah ini bulan Mei. Nah, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-17, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Taruhlah bulan Juli, artinya 2 bulan. Hananya tidak mati, artinya 2 bulan itu dia betul-betul tersiksa. Dia betul-betul menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan dalam firman Tuhan ini. Orang yang bersaksi palsu, yang menyampaikan sesuatu yang ditambah-tambahkan, yang dikurang-kurangi, yang dia sampaikan itu hanya untuk mencari pengakuan, supaya orang senang dengan cerita tipu-tipunya dia. Saya mau bilang orang seperti itu akan berakhir hidupnya sama seperti Hananya. Di masa hidupnya, di akhir-akhir hidupnya itu dia akan menderita. Dia akan susah. Dia akan tersiksa, frustasi. Saudara, kalau Tuhan berbicara, kenapa gak langsung mati pada saat itu? Tuhan beri dia kesempatan 2 bulan. Bertobat tapi gak bertobat, akhirnya tersiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidupmu tenang, sampaikan sesuai dengan kebenaran. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena selebih dari itu datangnya dari siapa? Dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup tenang, katakanlah kebenaran. Amin. Yang ketiga, kita lihat nasib Hananya, si nabi palsu. Dia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya orang yang
bersaksi palsu, menceritakan yang bukan dari Tuhan, mereka mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah nasib Hananya, si nabi palsu. Saudara, mari kita lihat hamba Tuhan yang asli itu seperti apa? Seperti Nabi Yeremia. Yang dia sampaikan adalah murni firman Tuhan. Dia gak takut tegur, walaupun itu dia harus berhadapan dengan Raja Yehuda. Yeremia tidak pernah takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berhadapan dengan orang kaya, kita jadi penakut, saudara. Ketika kita berhadapan dengan para pejabat, kita langsung kicep. Kita langsung takut, saudara. Jangan, tidak perlu takut. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Kalaupun mungkin kita menderita, kita dibuat susah, karena kita menyampaikan kebenaran, itu satu kehormatan. Amin. Ada kemuliaan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang asli, saudara lihat, dia berani menegur. Yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Jadi saudara hati-hati juga. Kalau saudara mendengar hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang sedap didengar, saudara harus perlu curigai. Jangan-jangan ini rohananya ini. Saudara, kalau kita belajar tentang nabi itu dia menegur. Tugasnya dia menegur. Jadi kalau saudara berbuat dosa, tapi hamba Tuhan saudara tidak tegur, saudara jangan-jangan rohananya itu yang ada pada hamba Tuhan saudara. Dan kalau saudara mendengar hamba Tuhan sudah menegur saudara, bertobatlah. Amin. Yang kedua, saudara, dari hamba Tuhan yang asli Nabi Yeremia kita belajar. Apa yang dia katakan itu terjadi. Saudara lihat, yang dia katakan, yang dia sampaikan kepada Hananya, bahwa dia akan mati, betul terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan itu, hamba Tuhan yang asli, kita dapat melihat apa yang dia katakan terjadi. Yang ketiga, hamba Tuhan yang asli, dia menyerukan pertobatan. Amin. Jadi kalau hamba Tuhan saudara menyerukan supaya saudara bertobat, itu saya mau bilang hamba Tuhan yang asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kenali mana hamba Tuhan yang asli dan mana yang palsu. Supaya apa, saudara? Supaya kita terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mendeteksi, oh ini hamba Tuhan yang asli, ini hamba Tuhan yang palsu. Supaya kita dapat menentukan sikap yang mana yang harus kita ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kita hak bebas memilih siapa yang harus saudara pilih. Pastikan saudara berjalan bersama dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Perhatikan hamba Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.